teman-teman semua, di sini aku akan menjelaskan tentang penguatan makanan secara biologis dan kimia. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sayisa Sabila Supriyandini dengan NIM 2008632, mahasiswi dari program studi manajemen industri catering kelas 1A. Apa sih penguatan makanan? Penguatan makanan adalah cara yang biasanya dilakukan untuk membuat makanan ini memiliki daya simpan yang lebih lama. Selain itu, untuk mempertahankan sifat fisik dan kimia pada makanan tersebut. Nah, selanjutnya ada penguatan makanan secara biologi. Nah, di dalam penguatan makanan secara biologi ini ada fermentasi. Fermentasi ini adalah penguatan yang dibantu oleh mikroorganisme atau enzim. Jenis mikroorganisme yang digunakan itu ada tiga, ada jamur, bakteri, dan yeast. Nah, jenis-jenisnya itu ada di jamur itu ada Amylomyces, Monascus, dan Rhizopus. Di dalam bakteri itu biasanya menggunakan GOBAL meliputi Pediococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, terus ada juga penggunaan bakteri asam asetat seperti Acetobacter, terus ada Bacillus. Terus dalam yeast itu ada Saccharomyces, Candida, Enomycopsis, dan Torulopsis. Lalu ada penggolongan fermentasi. Penggolongan fermentasi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada homofermentasi, yaitu fermentasi yang menggunakan satu jenis mikroorganisme. Contohnya itu tempe yang menggunakan Rhizopus oligosporus. Selain tempe itu ada oncom dan tofu. Terus yang kedua ada heterofermentasi, menggunakan lebih dari satu mikroorganisme terus dari spesies yang berbeda. Contohnya yeast Endomycopsis dan Saccharomyces. Yang ketiga ada homomultifermentasi atau menggunakan dua atau lebih strain dari spesies yang sama. Contohnya tuh yogurt kedelai yang perlu dua strain dari L. echidophilus yang berbeda peranannya. Terus yang keempat ini ada penggolongan fermentasi dari polifermentasi, yaitu menggunakan sejumlah mikroorganisme dari strain atau spesies yang berbeda. Nah, biasanya ini digunakan ke makanan tradisional seperti tape, apem, dan ketan. Terus yang ini ada contoh fermentasi, yaitu fermentasinya ada fermentasi sayuran atau buah seperti asinan, ada fermentasi daging, yogurt, dan keju. Ini jenis-jenis keju ada soft cheese, Swiss cheese, dan blue cheese. Fermentasi secara kimia itu berarti pengawetannya ditambahin oleh bahan kimia gitu. Nah, fungsinya itu untuk apa? Untuk mempertahankan makanan dari serangan mikroba pembusukan. Contoh jenis kimia yang digunakan itu biasanya cuka asam asetat, fungisida, antioksidan, infeksi resistan. Terus cara pengawetan yang biasa digunakan itu ada tiga, pengasaman, pengasinan, dan pemanisan. Nah, sekian teman-teman penjelasan materi yang bisa aku berikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton, semoga ilmunya berguna. Bye.